Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Azni dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 4.3, yaitu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Di sini terdiri atas 6 bagian. Pertama, pengertian HAKI. Kedua, sejarah perkembangan HAKI di Indonesia. Ketiga, prinsip HAKI. 4, manfaat HAKI. 5, macam-macam HAKI. Dan yang keenam, dasar hukum HAKI di Indonesia. Yang A, pengertian HAKI. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemah dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. IPR adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang berhubungan dengan hak secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. HAKI adalah hal eksklusif yang diberikan hukum atau aturan pada orang atau kelompok atas karya ciptanya. Intinya, HAKI adalah hak menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual. Objek dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Tiap hak yang digolongkan HAKI mendapat kekuatan hukum atas karya ciptanya. Tujuan penerapan HAKI yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan bangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam strategi penelitian usaha atau industri di Indonesia. Lalu, bagaimana bila karya kita atau orang lain tidak dilindungi? Sudah dipastikan terkena pembajakan. Contohnya, di dunia pendidikan saat ini marak pembajakan buku. Pembajakan ini terjadi di masyarakat. Banyak faktor penyebab terjadinya pembajakan. Salah satunya ialah kurang penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelakunya, dan masih banyak pula yang berkeliaran dan tumbuh. Seiring tingginya permintaan masyarakat. Untuk itu, butuh kesadaran dari masyarakat untuk tahu HAKI agar karyanya tidak diambil orang lain. B. Sejarah HAKI di Indonesia. Secara historis, perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI tahun 1884. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Indonesia saat itu masih bernama Netherlands East Indies, telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Anggota Madrid Convention tahun 1893 sampai 1936 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Autistic Work sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, semua perundang-undang di bidang HAKI tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
seluruh perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda berlaku sampai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek berlaku, namun tidak dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten Peninggalan Belanda, permohonan paten diajukan di kantor paten di Batavia yang sekarang yaitu Jakarta, namun pemeriksaan atas permohonan paten harus di Oktroeiraad yang ada di Belanda. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang diatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.S-5-41-4 yang mengatur pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.G-1-2-17 yang diatur pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1961, pemerintah RI mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek peniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek untuk dilindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia ratifikasi Konvensi Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Stockholm Revision 1967 berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian atau reservasi terhadap ketentuan-ketentuan pasal 1 sampai 12 dan 28 ayat 1. Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah menyesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Peninggalan Belanda. Pengesahan ini bermaksud untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Pada tahun 1986, sebagai awal era modern sistem haki di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden RI membentuk tim khusus bidang haki, lalu Keputusan Nomor 34 Tahun 1986 dikenal Tim Kepres 34. Tugas utamanya ialah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang haki, perancang peraturan perundang-undangan di bidang haki, dan sosialisasi sistem haki di kalangan instansi pemerintah terkait aparat penegakan hukum dan masyarakat luas. Tanggal 19 September tahun 1987, pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 12 1982 tentang hak cipta. Pada tahun 1988, berdasarkan Kepres Republik Indonesia Nomor 32, ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek atau DJHCPM untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undang Departemen Kehakiman. Pada 13 Oktober
tahun 1989, DPR setujui RUU tentang paten yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 oleh Presiden RI tanggal 1 November 1989. UU Paten mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Tanggal 28 Agustus tahun 1992, pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang berlaku pada 1 April 1993. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961. Pada 15 April 1994, pemerintah RI menandatangani Final Acts emblazing the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation yang mencakup Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS. Pada tahun 1997, Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undang di bidang HAKI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek tahun 1992. Akhir tahun 2000 disahkan 3 undang-undang baru di bidang HAKI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk menyelaraskan persetujuan TRIPS, pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang lama di bidang terkait. Pertengahan tahun 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan undang-undang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkannya. Tahun 2000 pula disahkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan berlaku efektif tahun 2004. C. Prinsip HAKI. 1. Ekonomi. Dalam prinsip ini hak intelektual dari kegiatan kreatif, daya pikir manusia yang bermanfaat, serta nilai ekonomi yang memberi untung pada pemilik hak cipta. 2. Keadilan merupakan perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari kemampuan intelektual hingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan HAKI terhadap karyanya. 3. Kebudayaan merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberi untung bagi masyarakat, bangsa dan negara. 4. Sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, hingga hak yang diberikan hukum atas karya merupakan satu kesatuan yang memberi perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Manfaat HAKI. Pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain dalam negeri atau luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun dapat citra positif dalam persaingan bila memiliki perlindungan hukum HAKI. Kedua, bagi investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu atau kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. 3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa dari pendaftaran HAKI. 4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan pihak lain. Kelima, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata atau pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Dan yang keenam,
Pemegang hak dapat beri izin atau lisensi pada pihak lain. Yang yaitu macam-macam hak. Yang pertama ada hak cipta, yaitu khusus bagi pencipta yang umumnya atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi oleh ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan, yang hanya diberi secara eksklusif pada pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara sama-sama atas inspirasinya, lahir, ciptakan, dasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, hak kekayaan industri yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang A. Paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif dari negeri pada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuannya pada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara pada penemu yang menemukan penemuan baru di bidang teknologi. Maksud penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa proses, hasil, produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Kedua, merek dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, atau angka, susunan warna, atau kombinasi unsur yang memiliki daya pembeda dalam perdagangan barang atau jasa. Jadi merek adalah tanda untuk membedakan produk, barang, atau jasa tertentu yang dapat memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Terdapat beberapa istilah merek yang biasanya digunakan. Pertama, merek dagang. Kedua, merek jasa. Dan yang ketiga, merek kolektif. Yang ketiga, ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi dan dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang keempat, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1, sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruh berkaitan serta dibentuk terpadu dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah info yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang keenam, indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Yang ketujuh dan yang terakhir nih, ada folklore. Maksud folklore dan tradisional chronology adalah karya intelektual dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun dan bila tidak dipertahankan akan punah, dan bila terjadi akan kerugian hasanah pengetahuan manusia pada umumnya, atau khawatir dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak pemiliknya.
Folklore mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama seni, kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra, dan sarana untuk mengekspresikan kreativitas yang perlu ketergantungan teknologi tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak secara penuh mengkomodasikan dan melindungi folklore penduduk asli. Ketentuan mengenai perlindungan bagi folklore penduduk asli dalam Undang-Undang Hak Cipta memiliki kekurangan karena Undang-Undang Cipta tak memiliki syarat-syarat kepemilikan dan penciptanya, seperti bentuk utama, keaslian, durasi, dan hak-hak karya derivatif, yaitu hak-hak penyalih wujudan. Dan ini dia yang F, dasar hukum haki di Indonesia yang terdiri atas 10 dasar dari undang-undang sampai ke keputusan presiden. Dan ini dia pula hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.